Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, istimewa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, sandal dulu ya. Alfi, Hadir sadar, Alfi, hadir sadar. Faza, Evelyn, Sais. Hadir sadar. Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita membahas tentang adab sholat dan zikir. Ya, yang kemarin kita membahas tentang sholat. Coba sholat itu apa sih? Siapa yang tahu sholat itu apa? Coba, Alfi, sholat itu apa, Fi? Salat adalah berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah coba saya apa? Ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan. Ya, bagus. Oke, selanjutnya saja langsung ini pengertiannya langsung saja. Kita ke zikir ya. Zikir apa sih? Coba Faza, apa Faza? Zikir. Yang keras, Faza. Pikir yang berarti mengingatkan atau menulis. Ya, mengingat atau menyebut. Jadi zikir itu mengingat atau menyebut. Itu coba saya sebutkan zikir yang kalian ketahui apa aja coba. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Salawat itu juga termasuk zikir juga. Kalau kita nganggur-nganggur, kita lagi nggak ngapa-ngapain, misalnya nggak haji, terus kita lagi bengong misalnya, terus maghrib ini kita berzikir. Oke, jadi hari ini kita belajar adabnya sholat dan juga di zikir. Jadi adab itu apa sih anak-anak? Adab itu bisa dikatakan dengan etika. Terus kemudian apa lagi? Tata krama juga bisa. Jadi kita kalau sholat, kalau zikir, kalau meminta permohonan, minta ampunan, kalau kita lakukan dengan bergurau, dengan bercanda, apakah kita dikabulkan? Dimaafkan sama Allah? Oke, langsung saja. Adab yang pertama itu adalah apa? Khusyuk. Jadi sangat sulit sekali memang kita khusyuk dalam sholat, sangat sulit ya. Mungkin selama kita sholat selama bertahun-tahun ini mungkin belum ada yang khusyuk, mungkin saja. Ya. Jadi khusyuk itu mulai dari awal takbiratul ihram sampai salam itu benar-benar fokusnya hanya punya Allah. Ya. Yang kedua adalah hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu gimana? Yang tidak ingin orang lain tahu. Mungkin. Kemudian yang ketiga apa? Menjaga waktu. Ya. Nah, kalau kita dikategorikan bisa menjaga waktu, berarti kita bisa sholat di waktu yang tepat, di waktu yang awal waktu. Jadi bukan yang diundur-undur, itu namanya menjaga waktu. Kemudian yang keempat adalah menjaga kesucian. Apa itu menjaga kesucian? Jadi kita pakaiannya harus bersih, mukenanya harus bersih, kemudian tempatnya harus bersih. Kalau kita mau sholat, kita seharusnya beristinja dulu. Kalau perempuan ya nggak kalian gitu. Iya. Oke, sekarang adab zikir sebentar ya. Kemudian kita langsung pada adabnya saja ya, adab zikir. Ini hadir sama juga, ikhlas tadi, ikhlas. Jadi kita zikir sebanyak-banyaknya itu seharusnya kan kita nggak mengeluarkan suara. Jadi zikir bukan yang la ilaha illallah kita banter-banteran ya, itu namanya masih tingkatan pokoknya murni ya, belum yang sampai ke hati sebenarnya begitu. Jadi zikir yang ikhlas. Kemudian merendahkan suara ya. Jadi kalau zikir yang saya tadi bilang jangan yang pokoknya murni banter-banteran ya.
Kemudian berzikir dengan zikir dan wirid yang yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mencoba memahami maknanya. Misalnya kalau kita mendapat kenikmatan, baca alhamdulillah, artinya apa? Segala puji. Duduk di tempat yang suci, ini juga mungkin sunnah. Kalau kita jalan-jalan juga nggak apa-apa. Afdolnya mungkin kita seperti iktikaf gitu ya, seperti itu. Yang terakhir manfaat zikir, ya, manfaat zikir. Coba dibaca, mulai dari Sais. Membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Iya, maksudnya gimana ya? Jadi kita kalau mendapat kegagalan ya, kalau kita lagi berusaha semaksimal mungkin tapi kita mendapat kegagalan, apa yang kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim, agar kita semakin tenang ya. Jadi orang kalau misalnya lagi berusaha maksimal kemudian dia diuji kegagalan, pasti kan kecewanya bukan main ya kan. Antisipasinya kita kita gunakan waktu kita untuk berpikir hasbunallah, insya Allah sama sebanyak-banyaknya baca itu insya Allah tenang. Coba aja ya. Kemudian hati menjadi tenang, ini juga sudah pasti. Sudah pernah merasakan ketika zikir hatinya tenang? Sudah pernah ya? Misalnya kita lagi seperti kita baca sholawat, kita baca istighfar, nggak tahu tiba-tiba aja hati kita tenang, nggak jadi gelisah. Kemudian bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Ya. Ingat kalau semuanya ini milik Allah. Jadi semua takdir yang ada di diri kita di dunia ini semuanya yang menghendaki adalah Allah, bukan kehendak kita, gitu ya. Mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Ini juga menjadikan diri semakin dekat dengan Sang Pencipta, ini juga pasti. Jadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Jadi kita kalau misalnya dipuji, baca la haula wala quwata illa billah, ya, tidak ada kekuatan, terus la haula wala quwata kecuali Allah. Jadi kalau kita dipuji, saya selalu lancar, gitu ya. Jadi biar kita nggak sombong, biar kita nggak aku loh lancar, nggak gitu. Jadi semua yang ngasih lancar, semua yang ngasih kemudahan itu Allah. Oke. Nah, sebentar ya. Ini tentang video agar doa dan zikir. Sedikit saja. Nah, zikir sambil ngomong. Kita biasanya kalau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nggak kita zikir pas sholat subhanallah. Mau dulu, sekali turun jumlah misalnya gitu. Nah, itu namanya juga tidak mengakui ada. Jadi dari pembelajaran hari ini kira-kira apa yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, sekarang sudah kasih tugas nanti dikerjakan di rumah ya, dibagi 2 kelompok. Mungkin yang satunya ikut kelompoknya salah satu gitu ya. Sudah bagi kelompoknya Sais, Evelyn, Hazar, Alfi sama Alfi. Nanti dikerjakan di rumah, kemudian bisa dikumpulkan, oke? Nanti dikasih namanya sendiri juga nama kelompoknya. Jadi nama kelompoknya ada dibuat ya, nama kelompoknya dibuat. Gampang gitu. Nanti dikerjakan. Ya anak-anak, sekian dari pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, apabila kita sana masih belum dipahami lagi ditanyakan ya. Mungkin besok-besok kalau ada pertanyaan mengajar boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.